Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ibu dah mah? Alhamdulillah ya Bu ya. Semuanya dalam keadaan sehat Bu ya. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan P2K2 lagi ya Bu. Apa Bu P2K2 teh? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya. Bagus. Bagus sekali Bu ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Bu ya, bersama-sama. Kita membaca Al-Fatihah di dalam hati ya Bu ya. Mulai. Auzubillahi. Amin. Ya cukup ya Bu. Hari ini kita bertemu akan membahas tentang modul 3 Ibu, pentingnya gizi. Pentingnya gizi, kesehatan dan gizi ya Bu ya. Kesehatan dan gizi. Kita hari ini akan membahas tentang pentingnya gizi, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya sudah datang hari ini, karena kita semuanya sehat, kita bisa hadir di tempat ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas 3 topik ya Bu ya. Satu adalah layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang kedua adalah kebutuhan gizi ibu hamil. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan Bu. Coba Ibu silakan berpasang-pasangan berdua Bu ya. Ya. Yang ada di hadapan aja Bu ya, yang di hadapan ya. Berdua Bu, berpasang-pasangan, saling berhadapan. Ya. Terus Ibu coba Ibu ngobrol sama ibunya, sama pasangannya. Cita-cita anaknya Ibu kalau nanti di masa depan mau jadi apa? Ya, silakan Bu. Ya silakan. Gantian Bu nanyanya, gantian. Ya, cukup ya Bu ya. Silakan Bu. Anaknya yang jadi apa? Ya, guru ya Bu ya, dokter. Jadi anak yang baik ya. Anak yang sehat, iya bagus. Ibu, berarti setiap orang tua itu menginginkan yang terbaik bagi anaknya ya Bu. Anak bisa menjadi yang terbaik, bisa menjadi sehat, bisa menjadi pintar kalau diperhatikan sejak dini. Artinya Ibu apa? Dari semenjak kehamilan, trimester pertama atau semenjak kehamilan ibunya Bu, itu harus diperhatikan. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ibu, 1000 hari itu dari mana Bu? Dari kapan Bu? Ya, betul. Dari semenjak hamil sampai umur 2 tahun Ibu ya. Tuh. Jadi si anak itu kalau 1000 hari pertama kehidupannya bagus, maka masa depannya insya Allah akan bagus. Kenapa Bu bagus? Ya. Betul. Karena anak jadi jarang sakit ya Bu ya. Pertumbuhannya bagus gitu kalau diperhatikan dari awal. Sekarang kita nonton ya Bu ya. Nonton film. Sambil Ibu lihat juga Ibu di buku pintarnya.
Apa aja Bu yang didapat dari film itu Bu? Ya, iya bagus. Ibu, jadi kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan anak. Bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir dengan berat badan yang rendah. Jadi bayinya kecil ibu karena ibunya kurang gizi selama kehamilan, atau bukan kurang gizi, karena tidak memperhatikan ya Bu ya. Terus si anaknya lahirnya kecil, terus tidak diperhatikan lagi gizinya, akhirnya memiliki daya tahan tubuh yang rendah gitu Bu, sehingga si anak menjadi sakit-sakitan, menjadi stunting ibu. Malah apa ibu stunting? Ya, stunting itu Bu adalah tinggi tubuh si anak itu tidak sama atau tidak sesuai dengan umurnya ibu. Itu stunting. Bahaya ibu stunting itu. Jika dibiarkan maka anak akan berkurang kecerdasan. Ibu mau anaknya kurang cerdas? Tidak mau ya Bu ya. Itu saat balita ibu, si anak bisa stunting. Kemudian saat masuk sekolah, kemampuan belajarnya terganggu, prestasi di sekolah rendah. Itu Bu, si anak sakit-sakitan. Saat mencapai usia dewasa tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya rendah. Otomatis kalau penghasilan rendah, gizi untuk keluarga pun ketika dia berkeluarga akan kurang juga ibu, akan terulang lagi terus-terusan seperti itu ibu ya. Maka ibu harus menjaga kesehatan bayi dari semenjak di kandungan sampai usia 2 tahun. Itu adalah masa-masa yang sangat bagus ibu ya. 1000 hari itu kan 9 bulan, tambah bayi, tambah umur balita ibu, semuanya harus diperhatikan gizinya ibu, perhatikan perkembangannya. Kalau gizinya tidak tercukupi maka berpengaruh akan masa depan anak di kemudian hari. Buka lagi buku pintarnya ya Bu ya, lihat lagi kesehatan ibu dan hamil. Selanjutnya ibu, pentingnya gizi bagi ibu hamil. Yuk kita bikin kelompok ya Bu ya. Silahkan ibu bikin kelompok 3 aja Bu. Yang pertama kelompok ini ya, dari sini ke sini kelompok sehat ya Bu ya. Dari sini ke sini kelompok tinggi, dari sini ke sini adalah kelompok cerdas. Ya, silakan. Kelompok sehat ngobrol tentang apa yang harus dimakan oleh ibu hamil. Apa saja yang ada di dalam piring ibu hamil sekali makan. Kalau kelompok tinggi, kemana ibu hamil harus periksa selama kehamilan dan berapa kali harus periksanya. Ini Bu, satu lagi kelompok cerdas ngobrol tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan setelah melahirkan. Silakan Bu. Saya kasih waktu 1 menit aja Bu ya, cukup ya. Ya. Ya, cukup ya Bu ya. Silakan kelompok tinggi. Berapa banyak ibu hamil harus makan? Ya. 3 kali ya Bu ya. Boleh lebih Bu. Apa saja yang harus ada di piring ibu hamil? Nasi, ya. Sayur, ya. Protein, iya boleh. Buah-buahan, ya betul. Adakah makanan yang dipantang untuk ibu hamil Bu? Tidak ada ya, apa aja boleh. 1, ibu hamil itu harus makan mengandung karbohidrat. Dari mana karbohidrat itu? Dari nasi, ya betul. Dari nasi, dari jagung, dari umbi-umbian. Terus lauk pauk yang mengandung protein Bu. Ya, ada hewani itu seperti daging ya, betul. Apalagi ikan, ya betul.
Kemudian yang nabati itu tahu, tempe, ibu itu udah mengandung protein bu. Jangan dikira yang protein itu harus mahal-mahal, tidak bu. Cukup dengan tahu, tempe itu juga sudah mengandung protein yang bagus. Buah-buahan itu bu ya, yang bagus itu adalah yang ada saat musim. Kalau buah-buahan itu ada tapi lagi tidak musim, berarti itu buah-buahan mengandung pengawet bu. Jangan dibeli ya bu. Kalau bisa mah yang ada di sekitar kita aja bu, pepaya gitu ya bu ya, yang gampang lah. Sayuran yang mengandung vitamin dan mineral, contohnya adalah kangkung, bayam, wortel gitu ya bu ya. Murahnya punya kangkung mah, harus banyak makan kangkung, bukan banyak ya, harus ada kangkungnya gitu, harus ada sayurnya. Terus ibu hamil itu harus minum 1 tablet penambah darah. Fungsinya untuk apa? Biar tekanan darahnya stabil ibu, gitu, biar mengurangi rasa pusing juga ibu. Selain itu ibu hamil juga harus banyak minum 8-2 gelas per hari gitu. Yang kedua, kelompok tinggi. Sudah ditonton bu ya filmnya? Kemana mereka membawa ibu tersebut? Apakah peserta ketika hamil juga pergi ke puskesmas? Ya. Jadi bu ya, si ibu hamil itu selama kehamilan dari pertama hamil sampai 9 bulan itu harus memeriksakan diri ke kesehatan ibu ya. Bukan apa-apa bu, agar si kesehatan ibu dan anak itu terjaga ibu, diketahui ada penyakit, ada apa, ada keluhan gitu ya bu, ke bidan, ke dokter atau ke puskesmas itu bagus bu. Minimal berapa kali? Iya betul, 4 kali itu paling sedikit ibu, minimal itu. Pas pemeriksaan pertama itu pada usia kandungan sebelum 3 bulan ibu, awal-awal kehamilan ya. Yang kedua adalah pada usia kandungan 4-6 bulan. Yang ketiga dan keempat pada usia kandungan 7-9 bulan. Kalau bisa mas setiap bulan bu ya, kalau pemeriksaan kandungan itu supaya sehat ibu, bisa terdeteksi ada masalah dari awal itu. Ibu hamil, ibu perlu memeriksakan kehamilan setiap bulan, apalagi jika ibu hamil memiliki resiko 4T. Apa bu? Iya, 4T. T pertama adalah terlalu muda. Ibu hamil usianya kurang dari 20 tahun, rentan sekali bu itu. Rentan sekali kehamilannya. Yang kedua terlalu tua. Ibu hamil lebih dari 35 tahun ibu itu, jadi nanti pas ininya si ibunya karena sudah terlalu tua, kurang tenaga, bisa darah tinggi ibu gitu ya. Jadi harus diperhatikan. T yang ketiga adalah jaraknya terlalu dekat jarak antar kehamilan. Misalnya si kakaknya baru 8 bulan sudah hamil lagi, nah itu mah harus bu, harus benar-benar diperiksa karena rahimnya juga kan belum betul-betul sembuh ya bu ya. Yang keempat adalah terlalu banyak anak. Si ibu melahirkan lebih dari 4 kali, itu wajib bu setiap bulan. Ya. Selanjutnya ibu nanti melahirkan, ibu nanti melahirkan di tempat kesehatan ya bu ya, di bidan, di dokter atau di rumah sakit atau di puskesmas. Ibu kan sudah punya kis ya bu ya, pakai bu gitu ya. Bagus. Ibu terima kasih. Pokoknya ibu, karena ibu hamil itu kan di cover sama PKH ya bu ya, BPNT, ibu itu harus membeli untuk makanan yang bergizi, tidak perlu yang mahal ibu. Cukup ada bahan-bahan yang ada tapi mencukupi gizi ibu gitu ya bu ya. Itu bu ya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan menjadi ilmu baru untuk kita semua, untuk saudara-saudara ibu nanti di rumah yang sedang hamil, kasih tahu ya Bu ya, harus memeriksakan minimal 4 kali dan gunakan kis untuk melahirkan di bidan atau di rumah sakit ya Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.